Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sampurasun. Sampai. Santi udah lancar, Santi udah lancar ngomong bahasa Sunda. Atur nuhun, Ida. Sawang Sunda. Baiklah, Ida, ini kan Santi melihat perkembangan Ida dalam memperkenalkan agama Hindu ya, sebagai pemuka agama itu kan sebagai ikonik ya, atau kita membawa alma mater ajaran kita yang kita kenalkan ke masyarakat, ketemu sama siapapun gitu kan. Nah, Santi melihat ini kan kalau Santi belajar sejarah SD dulu kan, agama tertua ini agama Hindu, agama Buddha seperti itu kan. Nah, ketika melihat perkembangan Hindu menurut Ida untuk di zaman sekarang itu bagaimana perkembangannya? Gini, perkembangan agama Hindu itu memang kita bukan agama progresif ya, artinya yang bergerak mengagamakan orang lain. Kita cenderung bukan agama misionaris ya, bukan agama misionaris dan bukan agama yang tadi progresif atau mencari pengikut dan sebagainya. Tapi agama Hindu adalah agama yang mengajarkan Om Santi, Santi, Santi Om. Damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Dasarnya adalah dasar damai. Walaupun kedamaian itu harus diperjuangkan. Ya. Jadi agama Hindu adalah agama rasa. Yang Ida tangkap, agama Hindu adalah agama rasa. Agama Hindu adalah agama yang tidak mengajarkan pertengkaran dan pertentangan. Agama Hindu adalah agama yang penuh dengan rasa kekeluargaan yang luar biasa, cinta. Makanya agama Hindu sulit untuk berkembang, untuk bersaing dengan sebagainya, karena agama Hindu defense, mempertahankan itu. Di saat agama Hindu itu tidak melakukan tadi pergerakan dan sebagainya, agama Hindu itu tidak menjadi mungkin untuk generasi Z ini tidak punya daya tarik. Oh, seperti itu ya. Bagaimana sebagai pemuka agama untuk bisa memperkenalkan Hindu sebagai ajaran leluhur Nusantara? Makanya Ida lagi lakukan sekarang. Ida menjalankan bahwa agama Hindu Nusantara itu agama yang sangat menarik. Kita bisa berkunjung ke tiap tempat-tempat yang dianggap sebagai warisan leluhur, peninggalan leluhur. Kita bisa belajar sejarah di sana. Kita bisa mengerti sejarah tentang masa lalu leluhur kita. Kita bahkan bisa mengenal siapa leluhur kita yang sebenarnya dengan melalui ajaran agama Hindu. Hindu adalah agama yang tidak pernah mengkotak-kotakan dalam arti musyrik dan sebagainya. Benar. Paham nih? Oh, ini musyrik, ini dosa, ini nggak ada. Jadi Hindu itu sangat dinamis. Bahkan Hindu malah membebaskan pengikutnya untuk menjalankan 3 tadi kan, tato, susila, upacara. Cuma 3 ya. Artinya mereka membebaskan setiap pengikutnya untuk meneruskan bagaimana apa yang akan terjadi pada diri mereka dalam bentuk desa mawacara, desa kalapatra. Hindu itu menjalankan tradisi kita. Tradisi Nusantara itu adalah Hindu Nusantara. Hindu Nusantara tidak pernah, sekali lagi, sama dengan India, beda. Jangan pernah bicara Hindu itu sama dengan India. Atau Hindu itu agama impor, bukan. Hindu itu agama asli Nusantara. Yang ide jalankan adalah agama asli Nusantara. Kecuali, banyak orang-orang yang beraliran yang dikenalkan Sundanya gitu. Iya tuh. Jadi konsepnya begini, ajaran Nusantara bagaimana dia memuja, beda dengan sembah. Memuja leluhur beda dengan menyembah leluhur. Menyembah Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau memuja itu adalah manifestasi dari Sang Yang Widiwasa. Tapi Ida, ini mungkin Santi melihat atau bertanya kepada Ida adalah dari sisi kritiknya ke agama Hindu yang Santi tanyakan kepada Ida, khususnya yang Ida sebagai Sulingge yang di Sunda gitu kan. Santi kan Dharmika Hindu nih Ida. Mungkin kemarin tuh Santi sempat ngonten di salah satu channel YouTube terus membahas tentang kasta di Bali. Terus cukup viral dan mungkin teman-teman luar juga menganggap bahwasanya Hindu ini tentang kasta gitu kan. Jadi mungkin ada yang tertarik dengan Hindu tapi
nggak mau masuk agama Hindu karena males kastanya Gini, apa? gini. Menurut Ida bagaimana pandangan Ida tentang Ini kasta? rada sensitif nih ya kalau bicara tentang kasta. Catur warna itu artinya profesionalismenya. Jadi kalau dia ingin belajar sebagaimana Brahmana, belajar agama, dia harus belajar dengan sebenar-benarnya. Mendapatkan pengetahuan agama yang benar, mumpuni, sehingga menjadi seorang Brahmana. Lalu jadi kesatria, dia harus belajar sebagai kesatria, masuk ke tentara dan sebagainya. Polisi itu berarti kesatria. Ya, jadi itulah fungsi kesatria. Waisya dia harus belajar di UI, bagaimana tentang ekonomi dan sebagainya. Lalu Sudra dia harus belajar di IPB itu. Teknik sipil gitu-gitu. Bukan, Sudra itu kan petani. Petani, peternakan dan sebagainya. Dia harus belajar di IPB. Teknik peternakan sebagaimana, pertanian sebagaimana. Itu catur warna. Catur warna. Paham maksudnya? Paham. Nah, catur contoh gini. Seorang Sudra kasta itu adalah peninggalan feodalisme. Feodalisme bagaimana nih sejarahnya? Feodalisme itu Belanda. Ini kan teman-teman Santi ini banyak yang minat dengan agama Hindu, lihat melukatnya. Tapi mereka takut tentang kasta ini, kayak menghantui gitu ide. Ini loh, kasta yang Ida pahami, sekali lagi Ida pahami, adalah peninggalan dari Belanda. Belanda mengkotak-kotakan divided and impera, perang adu domba satu sama lain. Bagaimana dia meninggalkan jejak-jejak kebencian, itu Belanda. Jejak kebencian benar sekali. Paham maksudnya? Paham sangat. Jadi dia tahu sekali nih wataknya orang Indonesia nih, kalau dikasih privilege begini dia akan menjaga privilege-nya. Seorang Brahmana dijaga Brahmananya, dikasih sama Belanda tuh privilege-nya. Seorang kesatria privilege-nya semua. Dan dia sudah bisa hitung berapa lama mereka bertahan di sana. Kan ujung-ujungnya hancur. Sih, benar. Coba kalau catur warna. Bagaimana mereka berprofesionalisme sebagaimana seorang profesinya. Kalau Brahmana benar-benar real pemuka agama yang memang bisa mencerahkan umat. Tapi ingat, kalau ingin belajar Hindu tidak harus keluar Indonesia. Paham maksudnya? Paham. Jadi belajarlah ke negeri sendiri. Kalau belajar ke India, dia jangan bawa apa yang dipelajari di India itu ke Indonesia. Bahasanya jangan jadi orang India sebagaimana orang Indonesia yang lebih India daripada orang India. Lebih sarukan dari sarukan atau anjeli, lebih anjeli gitu kan. Itu banyak teman-teman India itu bicara gitu. Gue bingung sama orang Indonesia kalau belajar ke India, kenapa dia lebih India daripada orang dari India. Kecil udah nonton Bollywood jadinya itu yang jadi apa di alam bawah sadar. Satu India, yang kedua orang sekali lagi orang mukanya sekarang gini, kita bicara bagaimana tatanan Nusantara, bagaimana Nusantara ke depan, Nusantara yang gemah ripah lojinawi, yang bagaimana Nusantara yang adem, tentrem, kertara harja, itu yang kita pikirkan. Kalau Ida, jadi kalau untuk Hindu sendiri, ini kan ajaran leluhur. Ida tadi menyebutkan bahwasanya kalau bangsa melupakan budaya itu juga negara bangsa sendiri itu akan kehilangan jati dirinya seperti itu kan. Nah, bagaimana Ida sebagai pemuka agama nih? Tadi kemarin juga Santi lihat bahwasanya Ida juga ke Bandung kegiatan budaya gitu kan. Memberikan rasa cinta. Kan daripada mencintai budaya Indonesia lebih baik mencintai Korea. Ganteng-ganteng Ida. Kalau zaman sekarang anak muda pikirannya anak muda. Gini teh. Itu bagaimana? Kita tuh seringkali salah ya. Menerjemahkan segala sesuatu. Pakaian ciri agama. Pakaian aja punya agama. Benar. Itu cuma ada di Indonesia. Gitu kan. Itu cuma ada di Indonesia. Oh, ini udeng, agamanya Hindu ya? Ngerti nggak maksudnya? Jadi udeng aja simbol agama Hindu. Padahal itu baju tradisi Bali. Ngerti nggak? Baju madil yang dipakai ke pura itu baju tradisi Bali. Itu sebagai simbol agama. Semua dibawa-bawa ke trik-trik agama. Pohon cemara, pohonnya orang Kristen. Karena Natal karena Natal itu kan? Ini semuanya dibawa-bawa ke agama. Jangan bikin rendang babi. Kenapa? Karena rendang buatan Padang. Muslim. Babi nggak mungkin. Babinya kafir. Kan jadi satu konflik yang apa ya? Kan lucu-lucu perdebatan. Jadi makanan punya agama, baju punya agama. Semuanya jadi ke bawah-bawah. Kenapa? Karena kita tidak punya budaya.
Bangsa kita tuh tidak mengakui budayanya sendiri. Benar. Budaya orang asing diambil sebagai budaya kita. Kita jadi lupa sama leluhur kita lupa sama founding father kita lupa sama siapa yang mendirikan bangsa ini. Karena ini pengalamannya Santi di luar Bali ya, dan itu bukan kegiatan di agama Hindu. Santi kan terbiasa pakai kamen, memang nyaman pakai kamen. Kalau di Bali mungkin Santi pakai kamen aman lah, setiap hari oke gitu, nyaman, hal yang biasa. Tapi di luar Bali hal yang Aneh. Sampai dikatain gila kamu ngapain pakai kamen kayak orang gila gitu. Berarti ini kan kamen ini kan warisan leluhur. Iya. Seperti itu kan. Kamen. Terus kalau yang kita pakai kemben, Dodotan. kita lihat kayak di leluhur zaman dulu, kalau Santi lihat di Google dan lain-lain, kan kayak di kerajaan-kerajaan juga pakai kemben. Dikit-dikit porno ya. Jadi udah malas sendiri karena udah dikatain sendiri sama rakyat sama bangsa sendiri. kita. Karena gini tadi, bangsa kita tuh bangsa yang feudalismenya tinggi. Dan dogmanya masuk ke dalam feudalisme. Feudalisme itu artinya leluhur, atau yang ditanamkan sedini mungkin agar mereka punya rasa takut kepada ajaran tertentu. Punya rasa takut kepada ajaran tertentu. Di saat ajaran itu menyimpang dari ajaran yang tertentu itu, maka yang ditanamkan dalam otak mereka adalah orang itu berdosa. Sih, benar. Berdosa, dilaknat, diazab. Ngeri banget pokoknya. Jadi ini satu fenomena besar. Jadi ini tidak bakal menjadikan Indonesia maju. Paham ya? Paham. Semuanya harus tertutup, semuanya harus atas restu mereka di seberang sana. Tapi kalau di agama Hindu sendiri ada nggak sih, maksudnya ajaran agama Hindu yang kayak ngancem-ngancem, kamu dikit-dikit dosa, kamu nanti neraka, kamu dilaknat. Kalau Ida sebagai pemuka agama, ada nggak sih ajaran Hindu seperti itu? Apa ada? Bagaimana? Nggak ada. Nggak ada. Karena ada ajaran Hindu tuh karma. Karma itu reinkarnasi. Jadi di saat kamu tidak melakukan tugasmu dengan baik saat ini, maka kamu akan dilahirkan kembali untuk menyempurnakan tugas kamu yang belum selesai. Jadi karena karma punarbawa reinkarnasi itu saya tidak mau mengalami itu, saya harus memutus sekarang. Makanya saya melakukan yang terbaik untuk agama saya. Oh, seperti itu. Paham maksudnya? Paham. Makanya saya bakti kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua, menghargai leluhur, menghargai semua yang itu kan penghargaan kepada yang seharusnya saya lakukan. Jadi apa yang Ida lakukan bukan ngada-ngada. Karena apa? Saya ingin moksa. Saya tidak ingin lahir kembali. Kenapa? Agar tugas saya selesai pada diri saya gitu. Nah, baiklah Ida. Ida ini kan yang tadi Santi lihat kan ke lintas agama dan lain-lain. Apakah bisa disebut Hindu ini bisa jadi agama universal nggak menurut Ida? Bisa, sangat bisa. Ida kan udah buktikan tuh. Apakah kadang kan mungkin untuk yang calon-calon dharmika untuk mau sudiwidani dan lain-lain gitu kan Ida. Misal kalau mau masuk agama Hindu, mungkin dari Jakarta, dari Bandung, dari Palembang atau dari mana yang notabene nggak mengerti leluhurnya, kawitannya, sorohnya apa gitu kan. Jadi nanti kalau masuk di agama Hindu nanti ditanya kawitannya apa, sorohnya apa. Jadi bingung Ida. Dan apakah itu bisa relevan dengan Hindu yang universal yang Ida sampaikan? Gini, kawitan itu tidak bisa ngada-ngada, tidak bisa kita buat kawitan dengan sebagaimana yang kita pengen. Oh, kawitannya ide istri di Singaraja, saya pengen kawitan Singaraja, nggak bisa seperti itu. Terus bagaimana itu? Kawitan itu berdasarkan kelahiran, berdasarkan pertama kelahiran, yang kedua siapa yang ada di sana, itu kawitan. Kayak tadi. Ya, jadi Hindu itu bisa dianut oleh siapapun. Siapapun. Jadi gini, kembali lagi deh pahami. Kalau ingin belajar Hindu, belajar di Bali, kamu akan ketemu sama siapa diri kamu dan di mana asalnya kamu. Itu bakal ketemu di Bali. Jadi cikal bakalnya semua Nusantara ada di Bali. Sih, benar. Yuk belajar sama-sama di Bali, menemukan jati diri kita di Bali untuk menjalankan bagaimana seorang dharma. Kan gitu. Oh iya, tadi kan kemarin kan Ratu sempat posting yang Sulingge Pande yang Kalimantan juga, itu berarti ditapak di Bali. Iya. Oh, tapi kan bukan orang Bali. Orang Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kok bisa ya? Nah, istimewanya di situ.
Makanya belajar di Bali. Beliau menemukan leluhurnya itu di satu tempat, ternyata ada suatu pura Pande di apa di dekat Songan. Songan tuh mana? Songan tuh Kintamani. Itu ada pura Pande sendiri, ditemukan oleh beliau. Beliau menemukan ternyata pusatnya Pande di sana. Dan itu ada nama leluhurnya dia di sana. Itu real, itu makanya dia bilang, ayo belajar di Bali aja. Karena seluruh leluhur Nusantara ada di Bali. Kenapa ada di Bali? Cuma Bali yang bisa menjaga kehinduan Nusantara. Enggak sih, benar sekali. Jadi yang memang harus seperti itu ya. Kita harus banyak-banyak. Tapi ya kalau untuk ingin tahu Santi aja kan pulang ke Bali. Itu juga Santi ya karena bingung. Itu panggilan batin, panggilan spiritual. Panggilan spiritual. Jadi semuanya. Nanti bagaimana masa depan udah Santi serahkan kepada Tuhan aja. Gini Teh. Dalam begawan kita, bukan ide nih, begawan kita. Barang siapa yang meragukan masa depanmu, maka kamu sudah meragukan aku, kata Krishna. Ampur, Santi soalnya biasa overthinking. Ini begawan kita nih. Barang siapa yang meragukan masa depanmu, maka kamu sudah meragukanku, kata Krishna. Dan barang siapa yang dihina oleh seluruh alam semesta, kamu tidak akan pernah dihina olehku, kata Krishna. Kamu akan diangkat derajatnya olehku. Nah, Ida, ini satu lagi pertanyaan tentang agama Hindu. Kemarin itu Santi kan, Santi itu kan suka buka TikTok. Nah, di TikTok itu Santi follow akun-akun agama Hindu kan banyak tuh yang nge-share sloka-sloka. Santi kan seneng gitu baca-baca sloka, dan lewat TikTok kan lebih efisien gitu kan. Terus kadang ketika Santi agama Hindu, kitabnya kan kitab Weda. Tapi ketika Santi nge-share tentang Weda, nanti dibilang aliran India. Sedangkan umat beragama itu kan harus mempunyai kitab. Terus Santi harus belajar di mana? Apakah cukup di pura sembahyang aja atau bagaimana? Tanya sama yang bilang India. Kamu pernah baca Weda India nggak? Weda itu adalah ajaran Hindu. Hindu itu kitab sucinya Weda. Terjemahannya, artinya filsafatnya masuknya ke Begawan Gita. Itu dua yang tidak bisa terpisahkan, Weda dan Begawan Gita. Santi juga tulisannya bahasa Indonesia, bukan bahasa India. Iya, makanya kan pertanyaannya, lo tahu kitab lo nggak gitu? Katanya gini, Ida, mungkin yang dipelajari itu kan harus lontar, Santi juga nggak bisa baca lontar. Gini, lontar itu adalah penunjang dari kitab Weda. Kalau di Bali, lontar-lontar itu seperti gini loh. Ajaran-ajaran yang menerjemahkan bagaimana perilaku seorang resi itu dengan lontar, upakara dengan lontar. Lontar adalah penerjemahan kebiasaan sehari-hari itu dengan lontar. Jadi Weda itu beda sendiri. Paham ya? Paham. Ini menurut ide lo pribadi sekali lagi. Jadi Weda itu bukan tulisan manusia. Paham nih? Paham. Jadi kita baca Weda, baca Begawan Gita, kayak tadi Sri Krishna yang mengatakan, Krishna itu awetara, Tuhan itu sendiri gitu. Masa kita nggak percaya sama Tuhan? Enggak sih, benar ya. Saya juga bingung, kadang umat Hindu anti Weda itu Santi juga nggak tahu. Karena gini, bukan anti mungkin, mereka belum menemukan Weda yang karena dibilang nanti ke-India-Indiaan, aliran ini itu, Ratu. Gini, gitu ya. Neng, semua aliran dari India itu Hindu, dan semua Hindu belajar kitab Weda. Itu aja. Semua aliran dari India belajar kitab Weda. Karena dia Hindu. Itu titik. Karena jadi, kemarin tuh ada yang komen, udah nggak usah belajar Weda aja, kita sembahyang apapun yang kita lakukan, haturkan itu udah cerminan Weda gitu. Bukan, itu bukan sastranya, nggak ke situ. Apapun yang kita haturkan itu pasti diterima oleh Sang Hyang Widiwasa. Kenapa? Karena kita memakai bahasa rasa. Rasa mencerminkan Weda. Itu sebenarnya. Oh, seperti itu ya. Rasa mencerminkan Weda, karena Weda adalah kata-kata rasa. Tidak ada kata-kata di Weda satupun yang menyakiti. Semuanya membimbing dengan cinta dan rasa. Itu Weda. Makanya ide membicarakan kitab Weda adalah kitab pengetahuan yang berdasarkan rasa. Bukan intuisi, bukan logika. Gitu.
Berarti benar sekali bahwasanya Hindu adalah agama rasa dan memang kita harus punya pegangan karena gini Ida, pentingnya kita belajar kitab Weda. Karena kalau kita berpijak berguru hanya kepada manusia ini kan bisa berubah kapan saja Ida. Mungkin ada fasenya beliau yang kita anggap sebagai guru spiritual meninggal dan lain-lain. Makanya pegangan kita harus kitab Weda. Satu itu. Lalu ada kata-kata Sanatana Dharma. Apa itu lagi Ida? Nah, Sanatana Dharma itu adalah ajaran Hindu yang sebenar-benarnya. Sanatana Dharma, Sanatana. Dharma, Sanatana adalah pengetahuan, Dharma adalah perbuatan. Perbuatan yang berdasarkan pengetahuan yang suci, itu Sanatana Dharma. Jadi, kalau kita belajar Weda, itu intinya adalah Sanatana Dharma. Seperti mencintai orang, sayangi orang, tidak menyakiti hati orang, dan sebagainya. Itu Sanatana Dharma. Artinya ajaran cinta kasih. Itulah Weda yang sesungguhnya. Paham ya? Paham. Jadi tidak ada satupun di Weda mengajarkan kebencian, menyakiti hati. Santi juga pas lihat di TikTok itu bagus-bagus, indah-indah katanya. Makanya Santi bingung kalau dibilang terus yang dibenci apa? Santi juga bingung. Ya, karena gini, banyak orang-orang kita alergi. Seolah-olah Weda adalah India. Lalu ajaran Weda adalah ajaran India. Padahal tidak seperti itu. Ajaran Weda itu ada dimanapun. Berarti bisa seluruh Indonesia dunia, ada Wedanya. Seluruh dunia pun bisa mempelajari Weda. Setuju. Jadi Weda pengetahuan dunia, Weda pengetahuan universal, Weda adalah pengetahuan umum untuk manusia untuk menjadi lebih baik. Itu Weda. Baiklah, terima kasih. Jadi sudah dijelaskan buat calon Dharmika jangan ragu-ragu untuk mempelajari agama Hindu karena ajaran Hindu tadi udah disebutkan sarang idenya Tatuam Asi, Trihita Karanya, Trikai Parsuda, terus belajar tentang Weda, sloka-sloka itu kan bisa menenangkan hati, apalagi juga bisa ke pura, nangkel dan lain-lain. Ada satu lagi yang mesti ditegaskan. Agama Hindu adalah agama Santi. Agama Santi. Nggak boleh benci-benci sama Santi. Kalian berdoa mendoakan nama Santi. Ya. Jadi agama Hindu adalah agama Shanti. Shanti adalah kedamaian. Damai itu adalah suatu kepastian untuk umat Hindu. Makanya orang Hindu tidak pernah mau berdebat, tidak mau masuk ranah konflik. Benar sekali sih. Kan gitu, lebih baik menghindar. Tetapi sekali lagi untuk ide Resi Agung Putranata Siliwangi, damai perlu diperjuangkan. Damai bukan bonus. Damai adalah sesuatu yang harus dihasilkan dengan perjuangan. Itulah damai. Karena Nusantara semua akan Santi pada waktunya. Sukses semua Ida, doanya semoga channel Santi Dharma Chandra bermanfaat bagi umat Dharma. Bisa ditutup dengan para Mas Santi. Ya, Om Santi.